Shalom, selamat pagi menjelang siang saudara-saudara. Shalom, haleluya. Senang sekali kalau minggu ini kita kembali lagi beribadah di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Itu bukti kebaikan Tuhan atas setiap hidup kita, amin. Amin. Kita sama-sama mau siapkan hati kita sebelum kita masuki ibadah hari ini. Kita mau bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan sepanjang hidupnya kami Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang layak kami sembah dan hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sama-sama bangkit berdiri. Kita menyatakan pujian ini kembali. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ya kami hidup Tuhan. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Yes Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup menyenangkan-Mu.
Tuhan. Di setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, kami bersama-sama Tuhan meninggikan, menyembah Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kami tinggikan di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan Kau Yesus. Kami agungkan Kau Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kau yang layak. Biar menjadi pujian penyembahan kami Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Yes Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah, kami tinggikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang layak Tuhan, layak disembah. Untuk selamanya Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi nyatakan Kau yang layak Tuhan, layak ditinggikan untuk selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Yesus, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Di setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang luar biasa hidup. Allah yang luar biasa baik untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tidak henti-hentinya mulut kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu siap memuji membesarkan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau beracara di tengah-tengah kami, bertahta di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap kami pulang Tuhan membawa berkat-berkat yang luar biasa yang daripada Engkau Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan, Kau tutup bungkus ibadah ini Tuhan dari awal permulaan, ya awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, roh-roh jahat tidak akan mengganggu ibadah ini Tuhan. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji membesarkan nama Tuhan kita mau sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau sama-sama bersuka cita pagi hari ini. Kita mau sama-sama sapa dulu kiri kanan yang katakan Tuhan Yesus Allah yang baik. Tuhan Yesus Allah yang baik. Haleluya. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah yang luar biasa baik untuk setiap hidup kami. Kita sama-sama nyatakan, oh giranglah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji.
saja yang katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya Tuhan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka Yang pria sekarang gantian. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Semuanya ya. Dia girangkanku. 1, 2, 3, go. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Yang merasakan Allah itu baik buat kita. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Sama-sama saya katakan ya Allah baik. Sekali lagi katakan ya Allah baik. Lagi ya, sekali lagi ya. Ya Allah baik. Haleluya. Dia yang baik bagi kita saudara. Amin. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik, Dia baik Coba katakan pada diri kananmu saudara. Dia baik bagi siapa? Haleluya. 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 Yang merasakan kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita boleh angkat kedua jempol kita. Angkat kedua jempol kita. Kita sama-sama. Ya Allah baik. Biarkan sidang jemaat Tuhan saja yang nyatakan pujian ini. Allah baik. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah yang luar biasa baik. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan duduk untuk seluruh jemaat sidang jemaat Allah. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GPDI Sahabat Allah, berikut adalah pengumuman sepanjang minggu ini. Ibadah minggu depan, berjalan sesuai jadwal yaitu 2 kali ibadah yang pertama pada pukul 7 pagi, dan ibadah yang kedua pada pukul 9.30 pagi. Ibadah cabang Pantai Indah Kapuk diadakan setiap hari Minggu, pukul 6 sore. Ibadah gereja anak Blessed Kids, setiap hari Minggu, akan dilaksanakan secara tatap muka, Blessed Kids 1 pada pukul 7 pagi dan Blessed Kids 2 pada pukul 9.30 pagi, dan khusus untuk minggu pertama, ibadah gabungan Blessed Kids 1 dan Blessed Kids 2, hanya diadakan 1 kali, yaitu pada pukul 8.30 pagi. Ibadah Youth, setiap hari Minggu siang, akan dilaksanakan secara on-site, pada pukul 13.30 di gereja. Ibadah BIC, setiap hari Kamis, juga akan dilaksanakan secara on-site, pada pukul 19.30 di gereja. Bidstone Wanita, diadakan setiap hari Rabu jam 10 pagi, di Ruang Abraham.
Kabar gembira, mulai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui kode QR Standar Indonesia atau QRIS. Berikut adalah kode QRIS GPDI Sahabat Allah. Gereja mengadakan doa fajar, berdoa diadakan setiap hari, Senin, Rabu, dan Jumat, pada pukul 5 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti doa, dapat bergabung melalui link yang dibagikan melalui WhatsApp grup jemaat. Doa Pondok Daud diadakan setiap hari Senin sampai Jumat, dimulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore, berdoa dilakukan di ruang Abraham, dan doa terbuka untuk umum. Menara Doa, diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu, hari Selasa diadakan pukul 7 malam, hari Sabtu diadakan pukul 10 pagi, dan doa terbuka untuk umum. Sekian pengumuman pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada satu pengumuman tambahan, kita kedatangan satu jiwa baru. Ada saudara atau Bapak Agus W. Halo, maaf kalau saya salah membaca nama, boleh bangkit berdiri di tempat. Haleluya. Senang sekali saudara bisa hadir di tempat ini. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh kembali lagi minggu depan di tempat ini. Haleluya, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tadi pagi firman Tuhan berkata sangat-sangat luar biasa untuk saya dan saya sangat-sangat diberkati. Dan saya yakin ibadah kedua dan juga firman Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yes, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Nyatakan selidiki kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Saya undang untuk sidang jemaat Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu. waktu dan tempat saya persilakan untuk hambanya. Habis hidupku, ku berjuang
setia, Kau dapat diamku tegak setia. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab tanpa firman kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami akan menjadi liar tanpa kebenaran-Mu. Karena kami percaya kebenaran-Mu itu memerdekakan setiap kami. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk kembali. Ibadah pertama tadi saya sharing tentang bagaimana kita menjawab seruan dari 4 penjuru tentang memberitakan Injil. Karena apa? Karena ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Ada peperangan baru yang disebut economic war, perang ekonomi, perang teknologi. Yaitu salah satunya bagaimana penggunaan artificial intelligence sekarang ini luar biasa. Bahkan sudah menemukan ChatGPT. Sekarang ini kita bisa bikin skripsi, bikin tesis, bikin khotbah, tinggal ketik, tersusun. Demikian kemudahan-kemudahan. Tapi saudaraku, diramalkan bahwa artificial intelligence ini suatu hari dia bikin agama baru dan dia bisa membuat kitab suci yang baru. Ya. Lalu kemudian perang berikutnya yang disebut dengan culture war, perang budaya. Apa itu perang budaya? Perang budaya adalah bentuknya sekarang kita lihat bagaimana pergerakan LGBT. Ya, secara masif di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bahkan saudaraku, salah satu aras nasional yaitu PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah kurang lebih 6 tahun yang lalu menerbitkan surat pastoral yang menyatakan bahwa LGBT itu karunia Tuhan. Dan saudaraku ini mengerikan, ya. Kalaupun ada di sini di antara saudara punya kecenderungan, misalnya menguasai, menyukai sesama jenis, saya mau berkata saya mengasihi saudara, saya tidak menghakimi saudara, tapi Alkitab mengajarkan bahwa itu perbuatan yang sungguh-sungguh dosa di hadapan Tuhan dan ada jalan keluar, pemulihan, disembuhkan lewat kuasa darah Yesus Kristus. Tetapi dalam dunia LGBT ada 3 level yang harus diwaspadai. Yang pertama, mereka adalah para simpatisan. Simpatisan itu karena mungkin apa? Keluarganya seperti itu. Anaknya mungkin. Ya, temannya begitu. Kecenderungan menyukai sesama jenis. Sampai akhirnya ya sudahlah. Kita simpati aja sama mereka. Ya. Tapi yang kedua, pelakunya. Tapi yang harus diwaspadai adalah golongan yang ketiga. Golongan 3 adalah penyebar ideologinya. Saudaraku, penyebar ideologi ini sekarang masuk bahkan sampai ke pemerintahan sekalipun. Masuk ke dunia-dunia pendidikan sekalipun. Barusan kita dikejutkan bagaimana kurikulum SD kita, ya, untuk sudah segera ditarik karena ketahuan, mengajarkan bahwa menyukai sesama jenis itu sah-sah saja. Puji Tuhan, akhirnya ada kelompok orang tertentu protes kepada Kementerian Pendidikan dan buku tersebut akhirnya ditarik. Jadi ada upaya sistematis untuk supaya gerakan LGBT ini boleh ada di mana-mana, saudaraku. Bahkan di Jakarta ini ada satu gedung yang dimana di situ tempat bagaimana Alkitab itu bisa ada disebarluaskan. Sekarang disewa untuk ibadah kaum LGBT. Ya, nah saudaraku ini ada di sekitar kita. Saya tadi pagi cerita kepada jemaat bahwa saya punya cucu 2 orang, mereka tinggal di California. Waktu saya pergi ke sana kurang lebih 3 bulan yang lalu, saya terkejut karena nonton YouTube-nya aja lagu yang seperti The Wheel on the Bus go round and round, round and round. Round and round, itu film kartun. The wheel on the bus go round and round all through the town. Tiba-tiba ada terputus ada iklan kartun LGBT.
Bagaimana anak-anak mulai diperkenalkan sejak kecil tentang LGBT itu. Jadi menyukai sesama jenis itu nggak apa-apa. Bahkan di Amerika ada hukum sekarang bahwa melegalkan kalau seorang anak nggak puas dengan gendernya, maka dia bisa minta kepada pemerintah untuk merubah gendernya. Dan orang tua orang tua tidak boleh melarang. Kalau orang tua melarang, maka orang tua akan bisa bisa diperhadapkan dengan hukum. Ini sebuah perang yang terjadi hari-hari ini. Ya, generasi kita ini, generasi anak-anak kita ini, saudaraku, begitu tantangannya begitu besar. Ya, tetapi di tengah generasi yang bengkok ini, Tuhan tetap memerintahkan kita untuk tetap pergi beritakan Injil kerajaan Allah. Mereka perlu untuk diselamatkan. Sekalipun memang banyak gereja, next slide, ya, yang melegalkan. Ya, ini ChatGPT nanti suatu hari bisa jadi agama baru. Bahkan bisa mencetak kitab suci baru, saudaraku, ChatGPT. Ya, anak-anak muda di sini milenial pasti tahu apa yang saya masukkan ini. Yang sudah tua-tua sudah telan aja ya. Nah ini, Walt Disney menciptakan tokoh-tokoh, saudaraku, yang menyukai sesama jenis. Yang ini pada peruntukan untuk anak-anak. Belum lagi Marvel. Ya, dan kemudian ini gereja LGBT. Kita sudah lihat ini ada ini sesungguhnya. Bayangin ya, enggak usah, jangan aminkan tapi bayangin aja. Coba kita membayangkan yang liar. Ya di jemaat ini tuh, teng 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 teng. Menikah, musik. Mari kita sambut kedua mempelai memasuki ruangan. Dan kita sambut dengan bangkit berdiri. Tahu di situ dua laki-laki. Satu kumis tebal, satunya berewokan. Terus pemberkatan nikah. Aduh saudaraku. Ya. Itu di gereja-gereja lain sudah diizinkan. Oke. Tapi kita biarlah gereja Pantekosta di Indonesia tetap dalam doktrin yang kuat. Bahwa manusia cuma ada dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau dalam kitab Inggris katakan Adam and Eve and not Steve. Itu yang ketiga. Ya, ini buku-buku LGBT dari anak-anak diperkenalkan. Ya, oh nggak apa-apa kok tinggal dalam satu rumah. Yang satu kamu panggil mama, yang satu kamu panggil mami atau mother, mami. Karena apa? Karena tidak ada lakinya di situ. Ya, ini ya, saudara ini di sekitar kita ya. Nah, ini lihat. Drag queer mengajarkan tentang bagaimana anak-anak kecil dibiasakan untuk ketemu dengan kaum LGBT ini supaya nanti pertumbuhannya dia rasa biasa. Kalaupun anak remaja sekarang, ini hati-hati ya, remaja-remaja ini sekarang lagi ngetren nih. Kan biasa kita punya teman laki sama laki, ya sahabat kan biasa toh. Tapi itu kan kasihnya adalah kasih persaudaraan, pertemanan. Tapi kalau bilang, kamu deket banget sih sama sahabatmu ini. Kamu laki, dia laki. Kamu mungkin gay loh. Nah, itu masuk di mereka. Oh jadi itu bagian dari gay. Makanya mulai pelan-pelan pengertian gay itu dibiasakan ke anak-anak kita. Saudara, orang tua di sini saya harus ingatkan ya, ini tugas kita untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka tetap dalam garis kebenaran. Ya, biasanya saya menemukan dalam pelayanan mereka-mereka yang bisa merubah kecenderungannya disorientasi seksual ini, menyukai sesama jenis itu karena banyak dibesarkan dari keluarga-keluarga yang dimana dia waktu kecilnya nggak dekat dengan papanya. Saya membaca buku yang namanya The World Needs a Father. Cassie Carstens penulisnya. Dia memaparkan penelitian-penelitian di berbagai universitas dan jurnal-jurnal internasional yang telah diakui secara keakuratan dan secara ilmiah. Bahwa ketidakdekatan dengan seorang bapak di dalam rumah, saudaraku, itu menyebabkan penyakit bukan cuma fisikal, penyakit emosional kejiwaan dan penyakit sosial di masyarakat. Kalau seorang anak tidak dibesarkan dari sebuah keluarga di mana ada bapaknya berfungsi dengan baik, kecenderungan bunuh dirinya nanti hampir dua kali lipat daripada anak-anak normal.
1776 dokter Tamasan John Hopkins University, fakultas kedokteran di Amerika Serikat, salah satu fakultas kedokteran terbaik di Amerika, membuat penelitian bertahun-tahun kenapa orang itu bisa sakit jantung koroner, kanker, stroke, dan penyakit-penyakit mematikan yang lainnya. Diteliti saudaraku, ternyata mereka membuat kesimpulan yang sama. Bahwa pada masa kecil orang-orang tersebut tidak dekat dengan bapaknya. Suami-suami di sini, para bapak di sini, kehadiranmu di tengah anak-anakmu itu begitu penting sekali. Jangan tukar ketidakhadiranmu dengan hadiah. Sekarang ada banyak bapak-bapak karena nggak banyak waktu sama anak, nuruti aja anak dibelikan handphone, dibelikan motor, dibelikan mobil, saudaraku. Padahal yang sebetulnya dibutuhkan anak-anak kita adalah kehadiran seorang ayah. Di mana ada hubungan yang dekat. Diteliti dalam ilmu psikologi. Seorang anak yang rajin makan malam bersama bapaknya. Tentu bapaknya yang harus mengajaknya. Ketika bapak rajin makan malam dengan anak-anaknya. Diteliti bahwa mereka lebih unggul dalam hal prestasi akademik dibandingkan dengan mereka yang jarang makan malam dengan papanya. Saudaraku dikasih Tuhan, ketiadaan Bapa itu menjadi masalah utama. Maleakhi 4 ayat 5 dengan 6 berkata, pada akhir zaman Tuhan berkata, Maleakhi 4 ayat ke-5, pada akhir zaman aku akan memulihkan pelayanan Elia. Kok Elia? Kok bukan Musa? Kok bukan Yeremia? Kok bukan Yesaya atau nabi-nabi besar yang lainnya? Kok yang Tuhan pulihkan ada pelayanan Elia? Tuhan bilang gini. Sudah tahu nama Elia? Elia itu artinya Jehovah is my father. Tuhan itu bapakku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Maleakhi 4 ayat ke-5 berkata bahwa nanti kalau pelayanan Elia ini, Maleakhi 4, dipulihkan, maka hati bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Lalu ayat kita berkata begini, kalau tidak, aku akan memukul bumi sehingga musnah. Ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Terjemahan Inggris katakan aku datang memukul bumi dengan kutuk. Tahukah saudara, kutuk yang terhebat adalah di mana seorang bapak tidak berfungsi dengan maksimal. Karena bapak itu dalam bahasa aslinya, bapak itu source, sumber. Bapaklah yang menjadi identitas. Di sini banyak keturunan Chinese, Tionghoa. Saudara kasih nama anak saudara pakai se-nya papa, bukan se mama. Setuju ya? Saya ada darah Manado. Maka orang Manado kah, orang Batak kah, punya anak. Anaknya pasti marga bapaknya. Karena seorang bapak memberi identitas. Makanya kehadiranmu begitu penting buat keluargamu. Ya, supaya nggak terjadi apa-apa yang aneh-aneh. Saya di Jakarta ini saudaraku, ada orang, Pak, Bapak ketemu sama orang itu ya? Iya. Cantik kan Pak? Oh ya cantik, saya bilang. Walaupun aku pendeta, aku masih bisa bedakan yang cantik dan tidak. Pak, kalau Bapak perhatikan, Bapak memang orang itu cantik Pak. Ngomong aja sama dia. Tapi Bapak tahu bahwa dia sakit. Oh sakit, maksudnya apa? Ada kelainan jiwa. Contoh, satu kali ada seorang cantik sekali, tinggi, dia lebih tinggi dari saya, badannya bagus. Ya, dia minta konseling dan saya didampingi istri saya. Tolong kalau konseling lawan jenis jangan sendirian ya, dampingi pasangan saudara. Sekuat-kuatnya kita laki-laki, kalau iblis lewat juga bisa bahaya saudara ya. Nah, waktu saya konseling itu, perempuan ini cantik saudaraku. Dia bilang begini, Pak Pendeta tolong doakan saya. Kenapa? Saya tidak tahu kenapa ada sesuatu dalam diri saya yang lain. Kalau timbul libido, nafsu birahi saya. Ini wanita ini sudah ngomong gini. Saya ketemu siapa laki-laki itu saya ajak untuk bercinta. Dan satu kali dia cerita. Ketika dia tinggal di perumahan di rumahnya. Tiba-tiba timbul gairah seksual dia. Tidak ada laki-laki. Dia cari ke kantor satpam di perumahannya. Dan dikerjai satpam di situ. Dan dia cerita sama saya, bukan di dalam kantor satpam, di samping kantor satpam ada mobil box. Dan dia menyerahkan tubuhnya untuk dikerjai satpam di situ. Saudara, ini wanita cantik depan saya. Kenapa saudaraku? Waktu saya tanya konseling dengan saya, masa kecilnya dia tidak dekat dengan bapaknya.
Bapak banyak kan sibuk cari uang. Tapi tidak pernah mendidik anak-anak. Di Singapura buat penelitian bahwa anak-anak yang rajin ditumpangi tangan oleh bapaknya, kecenderungan sekolahnya lebih pintar daripada yang tidak. Ini penelitian ilmiah loh saudara. Karena saya ikut seminar, ada seorang doktor psikolog yang mengajarkannya. Tiap hari kalau diberkati tumpangi tangan, maka bagian depan otak ini namanya PFC, prefrontal cortex. Otak ini otak menimbang, otak kecerdasan. Ketika ditumpangi tangan, maka mudah sekali sel depan ini terstimulasi, menciptakan regenerasi dengan baik, sel-selnya bisa bertumbuh dengan baik, dan itu membuat anak jadi cerdas, pintar. Saya praktekkan itu saudaraku untuk 3 orang anak saya. Sejak kecil, saya tumpangi tangan 3-tiganya. Saya ucapkan berkat buat mereka. Bahkan saya hadir di saat-saat penting buat anak-anak saya. Ketika terima raport, maka saya kasih waktu, saya datang ke sekolah mereka. Saya yang terima raport anak-anak. Kalau anak ada acara di sekolahnya, mereka tampil di mimbar, di panggung. Maka saya akan hadir untuk menyaksikannya. Karena itu kebutuhan anak kita, di mana orang tua harus hadir. They need your presence, Father. Saudaraku, saya bersaksi sekarang. 3 anak saya lulus universitas di Amerika Serikat, 3-tiganya. Dan semua lulus dengan predikat summa cum laude. Saya buktikan sendiri kehadiran seorang ayah itu begitu penting buat anak-anak. Nah, saudaraku, makanya penting sekali pemuridan yang terbaik itu dimulai dari sebuah keluarga. Pemuridan itu, saudara lihat itu. Kalau perjanjian baru tentu pemuridan yang terhebat Tuhan Yesus Kristus. Tapi perjanjian lama, siapa yang memuridkan dengan bagus? Bani Asaf. Keluarga Asaf. Dia ditunjuk oleh Raja Daud untuk menjadi pemimpin pujian penyembahan di Bait Suci. Dan ini keren. Keluarga ini melayani. Selama Daud menjadi raja, sesudah dia khususnya telah berhasil sampai ke Yerusalem. Dan 33 tahun Bani Asaf ini dan keluarganya, anak cucunya, melayani Tuhan di Bait Suci. Pujian penyembahan, praise and worship dengarnya. Pujian penyembahan tidak putus-putusnya 33 tahun. Keren enggak? Gantian tiap jam. Kok bisa Pak? Ya, karena Asaf memuridkan anak-anaknya. Lalu anak-anaknya memuridkan cucu-cucunya. Demikian seterusnya. Bahkan kalau saya lihat di Alkitab. Sejak dilantik oleh Raja Daud jadi pemimpin pujian di Bait Suci. Terus berlangsung pelayanan mereka di Bait Suci. Sampai kapan? Sampai pada waktu kerajaan Israel terbelah menjadi kerajaan utara selatan. Lalu ada kerajaan Yehuda. Di mana kerajaan Yehuda itu diserang oleh Nebukadnezar. Yang dipimpin oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin Nebukadnezar. Dan waktu itu orang Israel, orang Yehuda kalah. Diangkut ke pembuangan selama 70 tahun. Ingat peristiwa itu? Dari itu zaman Daud sampai mereka kalah sama Nebukadnezar. Itu 500 tahun sudah lamanya kurang lebih. Dan tetap keluarga Asaf dari generasi ke generasi melayani Tuhan. Bapak Ibu jangan remehkan pemuridan. Pemuridan jangan berpikir cuma di gereja. Pemuridan harus dimulai di rumah tangga kita masing-masing. Siapa penanggung jawabnya? Siapa pendetanya? Bapaknya itu jadi pendeta. Mama siapa? Majelis gereja. Jemaatnya siapa? Anak-anak jemaat. Orang tua yang harus mengajarkan anak-anak bagaimana berdoa. Bukan guru sekolah minggu. Ya, bukan guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu cuma ketemu 2 jam dalam satu minggu. Terus kita nuntut macam-macam kepada guru sekolah minggu. Harus gini ya, awas kalau anak saya nakal ya. Ada orang tua gitu saudaraku. Kenapa ini? Ikut sekolah minggu di sini kok anak saya jadi nakal. Sebelumnya ikut gereja ini sekolah minggunya anak saya nggak nakal. Kalau ada yang protes seperti ini, biasanya di tempat saya mengembalakan, saya suruh ketemu saya saudaraku. Lalu saya tanya sama bapaknya misalnya. Pak, ada komplain. Ya anak saya jadi nakal sejak ikut sekolah minggu di sini. Oh, maafkan kalau begitu Pak. Kami akan memperbaiki sistem pengajaran. Tapi sebelum Bapak pulang saya mau tanya Pak. Anak Bapak ini kan sama kami hanya 2 jam. Selebihnya dengan siapa? Mereka menjawab. Ya dengan kami. Ya itu tanggung jawabmu. Enak aja. Baru 2 jam bilang ke kita nyalain gereja. Rumahmu.
Orang tua, Anda harus tanggung jawab memuridkan anak-anak Anda. Saya kasih tahu loh ya, kenapa saya hubungkan dengan ini. Kalau saudara anak-anak udah terbiasa dimuridkan sama orang tua biasa memuridkan anak-anak, kita akan dengan mudah melakukan perintah Yesus. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Kenapa? Karena sudah praktek di rumah duluan Pak. Anak-anak kita pun sudah biasa dimuridkan. Ketika di gereja dapat pengajaran. Apalagi tema tahunan GPDI Sahabat Allah adalah supaya beritakan Injil sepanjang tahun ini. Saudara dengar khotbah ini udah minggu keberapa ini bulan Oktober. Mudah-mudahan gak bosan saudaraku. Tapi sekarang praktekkan saudara. Kalau saudara kerjakan semuanya akan jadi praktisi-praktisi. Orang yang memberitakan Injil kerajaan Allah. Amin saudaraku. Tadi pagi saya sharing saudaraku. Dalam pengalaman saya memberitakan Injil. Tolong dikatakan. Ada prinsip saudaraku ya 5S ya. Yang pertama itu prinsip yang disebut sengaja. Dari sengaja harus sengaja. Sengaja aku beritakan Injil. Itu harus disengaja. Jangan gini, Roh Kudus. Kalau kau gerakkan baru aku lakukan. Kalau enggak ya sudah. Enggak bisa. Perintah dari Yesus. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Itu saudaraku ada 4 kata kerja di situ. Pergi, jadikan murid. Lalu kemudian baptislah, ajarkanlah. Ada 4 kata kerja. Tapi kata kerja utama induk. Atau bahasa teologinya adalah imperatif. Itu adalah jadikan murid. Kata jadikan murid itu karena kata kerja induknya. Maka itu sifatnya perintah. Yang namanya perintah itu mengandung unsur hukum. Di mana harus dilakukan. Nah, saudara itu. Jadi sengaja. Harus apa? Sehari-hari. Mungkin pembantumu, sopirmu, teman kantormu. Perlu beritakan Injil. Mau cerita apa? Ceritakan bagaimana Yesus telah menolong saudara. Ceritakan bagaimana saudara bisa percaya Yesus. Sesederhana itu saudaraku. Next slide lagi. Nah, sharingkan ya, pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Lagi. Setir pembicaraan. Jangan biarkan dia terus-terusan nanti ngomong soal curhat-curhat. Terus lama-lama gak bisa beritakan Injil. Kendalikan pembicaraan supaya saudara tetap message saudara. Memberitahukan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam satu nama. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Next slide lagi. Ya. Saudaraku baru sampaikan Injil. Ya. Nah perhatikan. Kuncinya apa saja? Sampaikan Injil kepada siapa saja. Di mana saja dan kapan saja. Bukan Coca-Cola loh ya. Tapi Injil kerajaan Allah. Situasi apapun. Siapa saja, di mana saja, kapan saja. Satu kali saya pergi ke tempat refleksi. Capek, refleksi. Sampai di tempat refleksi, ternyata tukang pijitnya belum datang. Karena saya datang kepagian. Tapi yang ada penjaga resepsionis di depan. Aduh saudaraku. Ya sudah, saya praktekkan ini. Di mana saja, kapan saja, siapa saja. Ya, oke. Resepsionis, saya ngomong sebentar. Ngomong apa kabar, kamu gini-gini nih. Terus sudah dengar cerita tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Belum Pak, mau pengen dengerin? Boleh Pak, saya ceritakan sebentar. Siapa dia? Tuhan yang menjelma jadi manusia. Yang datang untuk menebus dosa kesalahanmu. Yang rela mati kayu salib menggantikan kesalahanmu. Dan dia bangkit dari kematian mengalahkan dosa maut setan-setan. Sekarang dia naik ke surga menjadikan tempat bagi kamu. Nanti akan datang lagi jemput kamu. Hidup kekal bersama dia memerintah sebagai raja. Dan akan datang lagi ke bumi memerintah sebagai raja. Saudaraku perlu tahu sampaikan Injil. Kadang-kadang kita ditolak gak apa-apa. Terus saya kemudian habis itu tukang pijitnya datang. Jadi belum sempat doain. Ayo sekarang saya sambil dipijit nih. Saya bilang Pak ngobrol sama tukang pijit. Pernah dengar Isa Al-Masih? Belum Pak. Ceritain lagi. Saudaraku di semua situasi. Saya naik taksi Bluebird. Sopir taksi. Saya ceritakan Yesus. Kemudian dia. Pak saya mau dong Pak. Saya mau Pak diselamatkan. Mau. Mau terima Yesus. Mau Pak. Minggir. Berhenti di jalan. Tengah. Bukan di tengah jalan. Samping. Tuntun sopir taksi terima Yesus. Berapa kali saya naik taksi. Saya sengaja. Saya sengaja beberapa kali ke kantor enggak bawa sopir. Saya ada driver.
Tapi saya bilang, aku mau sengaja beritakan Injil. Siapa? Grab, Gojek. Anak saya latih ini. Dia suka naik Gojek. Satu kali dia pulang, Papa puji Tuhan, kenapa? Aku beritakan Injil. Lu kamu naik apa? Gojek. Lu kok bisa pakai helm-helm? Aku kasih tau miring gini Pak. Senangnya dia sukacita. Saya perhatikan orang kalau beritakan Injil, itu ada sukacita. Makanya saya tadi pagi cerita, kenapa saya banyak temukan ke gereja, muka-muka pepaya. Namanya Kristen, tapi aku nggak ada gairah jadi Kristen. Kenapa saudaraku? Saya temukan dua hal. Biasanya orang yang nggak bisa sukacita, walaupun sudah Kristen bertahun-tahun. Pertama, pelit. Itu orang pelit saudaraku, biasanya saudaraku. Wajahnya tuh belepotan, ketekuk-tekuk. Karena nggak mau keluar uang. Ya. Nah, biasanya kalau khotbah gini itu beberapa anak muda nih, tuh kan, UUD kan, pendeta ujung-ujung duit kan, udah saya berhenti di situ. Yang kedua kenapa saudaraku? Nggak beritakan Injil. Orang kalau beritakan Injil itu segar, seperti urapan baru karena kita memberikan kabar terbaik. Jadi siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ayo saudaraku ya, naik pesawat di sebelah saya. Berapa kali orang di sebelah saya, entah orang Indonesia, orang bule ke apa, kesempatan saudaraku. Karena dia tidak bisa kemana-mana tuh. Tidak bisa naik pesawat saudara. I'm sorry, I don't want to listen your testimony, so I want to move. Gak bisa dia pindah. Udah ada penumpang lain dan sesuai nomor. Beritakan Injil, bang. Terima Yesus di atas pesawat. Turun pesawat itu saudaraku, kunci F. Waduh, turun di atas pesawat itu. Urapan sukacita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Gini loh. Jangan berpikir itu cuma tugas pendeta. Kok mati? Jamaah Tuhan. Kenapa kita tidak mau bersaksi? Pertama, halangannya apa? Berpikir bahwa itu bukan jawabanku. Saya bukan penginjil kok. Saya ini jemaat biasa saja. Tidak. Apalagi dia berkata, oh itu bukan karuniaku. Tidak ada ceritanya. Tuhan dan Yesus bilang gini, beritakan Injil karena sesuai karuniamu. Enggak tuh. Semua kita yang mengaku putra putri Yesus Kristus. Berpikir bahwa aku tidak pandai bicara, introvert. Aku tidak bisa ngomong. Saudara kalau nggak bisa ngomong, cari akal. Cari akal apa? Ajak teman yang lain. Cari akal apa? Pakai alat peraga. Bisa kalau saudara mau. Introvert. Berpikir aku tidak tahu dari mana harus memulai. Kalau nggak tahu memulai dari mana, melangkah saja. Lihat tuh, imam-imam Israel tuh. Bawa tabut perjanjian. Ini sungai Yordan ini. Tuhan bilang gini, melangkah aja. Kita nggak pernah berenang nih. Sungai Yordan jangan bayangkan sungai Yordan seperti sekarang. Sungai Yordan zaman dulu ribuan tahun yang lalu itu besar dan arusnya deras. Tapi Tuhan berkata kepada Joshua bahwa suruh mereka melangkah. Nanti sungai akan terbelah menjadi dua dengan sendirinya. Betul saudaraku, begitu mereka dekat ayo dengan iman. Langsung sungainya terbelah jadi dua. Ketika kamu melangkah, percayalah ada hikmat Tuhan yang datang, kamu bisa memulai pembicaraan bagaimana. Tapi memang perlu dilatih ya. Perlu latihan terus jam terbang. Gagal gak apa-apa. Ya, jangan berkata, memang aku bukan dikaruniakan untuk itu. Aku tidak akan pernah beritakan Injil. Jangan saudaraku. Tuhan aku gagal. Aku gagal kali ini. Besok cari jiwa lagi gitu mestinya kan. Berpikir kalaupun bukan aku yang bersaksi pasti ada orang lain yang suatu kali akan bersaksi padanya. Kalau aku enggak pun ya Bang, mungkin ada orang lain yang Tuhan bisa pakai. Enggak, saudara yang akan dipakai Tuhan. Oke, berpikir apa lagi? Jangan-jangan ia menolak, mentertawakan, mengusir aku. Itu kan kadang-kadang kita jangan-jangan nanti aku dimusuhi malah enggak jadi teman. Jangan-jangan hubungan bisnis nanti terputus, jangan-jangan. Oh saudaraku. Halo balik. Oh dia sudah punya kepercayaan lain kok. Jadi ya hargailah kepercayaan orang lain. Alkitab jelas loh berkata. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali dalam Yesus Kristus. Kita tidak memindahkan agama. Kita memperkenalkan orang kepada pribadi yang menyelamatkan. Yesus Kristus.
Nanti dianggap kristenisasi atau sok suci, sok alim. Itu pikiran yang seringkali datang. Tapi ganti berpikir seperti ini. Jangan-jangan ia sedang dalam keadaan sangat membutuhkan. Jangan-jangan dia lagi stres, dia butuh pertolongan. Jangan-jangan nanti malah bunuh diri, belum dengar Injil. Siapa yang tahu umur orang? Jangan-jangan umurnya sudah tidak panjang lagi. Jangan-jangan nanti meninggal. Saya pernah, saudaraku, datang, ada orang meninggal, tapi karena baru dimasukkan tempat persemayaman, malam itu belum sempat kebaktian penghiburan. Jadi akhirnya apa? Besoknya baru kebaktian penghiburan. Nah, saya datang ke situ, lalu oleh keluarga saya diminta, Pak Pendeta tolong bantu nyusun pendeta-pendeta yang khotbah besok. Berapa kali? 5 hari. Orang kaya soalnya. Jadi 5 hari. Susun 5 hari, berarti hari dari meninggalnya 6 kali kan. Hitung-hitungannya 6 hari. Ngapain? Bantu susun. Ya saya bantulah. Karena saya hanya bisa waktu besok, maka saya orang pertama ya. Ya saya tulis Roni Daud Simeon. Oke. 2, pendeta ini. Dia maunya pendeta dari berbagai gereja. Karena ini orang kaya. Oke, dan dia kenal banyak pendeta. Ya, perwakilan gereja ini semua. Lengkap 5. Nah, pulanglah saya ketemu. Sampai ketemu besok ya. Ibadah penghiburan hari pertama. Pendeta Roni Daud Simeon. Besok saya datang ke situ, saudaraku. Peti matinya bukan 1 tapi 2. Kenapa? Yang saya ajak rundingan tadi malam, anaknya itu yang nulis mati juga besok paginya. Siapa yang tahu umur orang, saudara? Jadi saya datang itu, yang tadi malam rundingan nama pendeta-pendeta untuk khotbah juga terbaring di situ. Mamanya dengan dia sekarang. Saudara, tidak ada yang tahu. Makanya ayo kita beritakan Injil. Nah, jadi how to ceritakan pengalamanmu. Bagaimana saudara ketemu Tuhan. Bagaimana saudara sampai percaya kepada Tuhan. Kalau saudara lakukan ini, saya beritahu saudara, upahmu besar di sorga. Ini tugas siapa? Kujiki. Saya tutup dengan nyanyian ini. Tuhan, ini tugas kami. Mari kita begitu berdiri. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Satu kali dalam ibadah seperti ini, ada satu orang penyusup di gereja. Tidak semua orang jemaat loh ternyata, ada penyusupnya. Penyusup ini baru belajar ilmu gelap, Pak, dari sebuah pegunungan, guru. Ilmunya seperti ini. Kalau dia lihat pohon kelapa, lalu ada buah kelapanya, dia punya keaksian ini. Dia gunakan ilmunya, pecah, das gitu. Terus dia lihat ayam main-main. Terus dia dekati ayam. Dan dia berkata, pecah, kepalanya ayam bisa pecah. Ilmu gelap, ilmu magic. Singkat cerita dia nusuk di gereja, pas saya khotbah. Dia duduk paling belakang. Memang yang paling belakang tuh biasanya banyak godaannya saudaranya. Entah ngantuk, konsentrasi kita terbuyar. Karena orang depan kita kepalanya goyang-goyang gitu ya. Tapi ada beberapa orang memang sengaja pilih duduk di belakang. Tapi kalau di tempat ini mereka yang di belakang itu karena sudah penuh di depan. Jadi tidak ada yang tersinggung. Oke? Dia duduk di belakang. Nah saya khotbah. Di belakang dia ngomong, jatuh. Dia begini-gini saudara. Jatuh. Saya nggak jatuh-jatuh. Lalu altar call, siapa yang mau didoakan tolong maju ke depan yang sakit. Saya undang, maju dia. Ternyata nggak semua orang maju ke depan minta didoakan. Mau mencobai Tuhan, mencobai pendeta. Dia duduk dia berdiri di situ. Dia bilang begini, jarak dekat ilmunya lebih mampu, lebih dahsyat katanya. Ya, saya kan doain orang sakit. Tahu-tahu dia belakang, jatuh, jarak dekat. Tapi saya nggak bisa dengar.
Karena itu orang kan, orang apalagi ibu itu aku, yang suaminya kasar-kasar itu kan kepahitan semua isinya aku. Suaranya lebih keras aku dari suara malaikat. Suaranya lebih keras dari suara keyboard. Tangisan mereka. Dia, jatuh. Betul suaraku. Buah, jatuh. Dia yang jatuh. Selesai singkat cerita saya ceritakan. Waktu dia kirimkan ilmunya, dia lihat, Pak Pendeta, Bapak itu ada api yang menyelubunginya. Jadi waktu saya tembak begini, balik ke saya, bek, dia yang jatuh. Ada api gak kelihatan gak saudara? Gak kelihatan ya, ya sudah. Saudara kurang iman sih ya. Kita gak kelihatan memang, tapi saya percaya itulah Roh Kudus yang di dalam diri kita. Saudara, akhirnya dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dari agama seberang. Tunggu, jangan tepuk tangan dulu. Hari ini dia jadi hamba Tuhan, full time melayani Tuhan sepenuhnya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ada banyak kesempatan harus sampaikan kabar baik. Saya berdoa supaya jemaat ini punya pengalaman pribadi memenangkan jiwa bagi Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Teman sekolahmu, pembantu rumahmu, sopirmu, ayo ceritakan. Mereka tidak mau dengar, gak apa-apa. Yang penting tugasmu, sampaikan, katakan sebagai doa kita. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkanmu, Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. dan menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Yes Tuhan, benar Tuhan, seperti firman-Mu Tuhan. Kami ingin terus menyenangkan Engkau Tuhan. Kami ingin terus bercerita tentang Engkau Tuhan untuk setiap orang di sekeliling kami Tuhan. Biarlah itu menjadi tugas kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan agar kami dapat memberitakan Injil-Mu untuk setiap orang yang membutuhkannya Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu menjadi rema untuk setiap kami Tuhan dan memberkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masih sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau akhiri ibadah kita nyanyikan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Kami ucap syukur kepada Bapa Surgawi. Kami dapat berita firman Tuhan begitu jelas. Dan kami yakin Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menolong kepada kami untuk kami dapat mengerti lebih dalam lagi. Supaya kami bisa menjadi berkat bagi yang lain. Jangan sampai setan bekerja terus ya Tuhan. Tetapi kami anak Tuhan akan bekerja melayani sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Supaya tiap-tiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Agar kami dipimpin, dikuasai, dijadikan berkat untuk menangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami sebentar akan berpisah. Berkatilah kami ya Tuhan. Kami pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kasih-kasih Tuhan. Kita mari pulang. Kita mohon berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kasih Tuhan, terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa. Kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan dalam Roh yang kudus menyertai kita hari lepas hari sampai pada hari yang pasti. Yesus datang kembali untuk mengangkat kita dan kita tinggal bersama Dia sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Buat berkat kemurahan Tuhan bagi kami sekalian. Kami akhiri semua dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata, Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat siang.